Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah Pak masuk semua. Oke, baik. Alhamdulillah. Silakan dipertahankan ya. Sampai akhir nanti bisa masuk semua. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran TIK pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, silakan anak-anakku dipersiapkan alat tulisnya, gawainya, dan lain sebagainya yang menunjang pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Siap, alhamdulillah. Baik, kalau siap, oke kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, sebelumnya pernahkah kalian melihat benda-benda berikut? Ada ini. Pernah? Mas Ahmad pernah melihat benda-benda? Pernah. Pernah. Di mana biasanya melihat benda-benda? Ada di rumah, di Oh, sekolah. di rumah, di sekolah. Yang Mas Ahmad ketahui nama-namanya yang mana saja? Keyboard. Keyboard, oke. Mouse. Ada lagi? Print. Apa? Printer. Printer, oke. Berarti punya ya di rumah. Ada. Masya Allah. Oke, nah kira-kira hari ini kita belajar apa sih tentang kayak benda-benda ini? Ada yang tahu? Belajar TIK Pak. Belajar apa? TIK. TIK, ya betul sekali. Belajar mata pelajaran TIK. Bab apa? Bab perangkat keras atau hardware komputer. Hardware komputer. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ya, yang pertama nanti ya, kita akan membahas tentang pengertian perangkat keras komputer. Kemudian ada penggolongan perangkat keras komputer, ada komponen perangkat keras komputer, dan juga kegunaan perangkat keras komputer. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengertian terlebih dahulu. Apa sih perangkat keras komputer itu? Nah, perangkat keras atau hardware komputer merupakan semua bagian fisik dapat dilihat dan disentuh yang terdapat dalam suatu komputer. Seperti misal tadi ya, pada gambar-gambar di awal tadi ya, semua kan bisa kita lihat dengan mata dan juga bisa kita sentuh barang-barangnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang pengertian perangkat keras? Paham ya? Paham. Oke, baik. Nggak ada pertanyaan berarti. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu penggolongan perangkat keras komputer. Nah, penggolongan di sini ada empat ya. Yang pertama yaitu input device, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses oleh komputer. Seperti itu. Nah, jadi alat-alat yang digunakan untuk apa ya? Untuk memasukkan data. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk proses device yaitu perangkat yang digunakan untuk mengolah data hasil dari input yang dapat berupa tulisan, gambar, video, suara, dan lain-lain. Nah, proses device ini bisa kita katakan sebagai otaknya komputer. Nah, proses device ini biasanya terdapat di dalamnya ini. Di dalamnya apa ini namanya Mas Putra? Ada di rumahnya? CPU ya, CPU. Nah, biasanya ada di dalamnya sini. Komponen-komponen di dalam CPU. Nah, kemudian yang ketiga yaitu output device.
yaitu perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari penggolongan perangkat pemproses. Nah, hasil dari outputan tersebut ya, ini dapat berbentuk gambar, teks maupun suara. Nah, output ini adalah hasil dari penggolongan perangkat pemprosesan. Hasil yang sudah diproses, hasilnya ini adalah output device. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah storage device, yaitu perangkat yang digunakan untuk menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Ya, jadi storage device ini adalah berfungsi sebagai alat penyimpanan, baik di dalam komputer, penyimpanan di dalam komputer maupun di luar komputer yang bisa kita bawa kemana-mana tanpa komputer. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan tentang penggolongan perangkat keras komputer? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik, jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut ke yang ketiga, yaitu komponen perangkat keras. Mari mengidentifikasi. Oke, di sini ada link. Oke, sebentar. Oke, tugasnya kita ya, kalian diminta untuk mengelompokkan gambar-gambar berikut berdasarkan perangkatnya. Oke, nah misal di sini ada gambar apa? Gambar flash disk. Nah, flash disk ini termasuk input device, process device, output device, atau storage device. Apa ini? Ayo, ada yang bisa? Flash Apa disk. tadi, Pak? Flash Flash disk. ya. Mungkin storage device, Pak. Storage device. Oke, kita taruh sini. Kemudian untuk motherboard, Motherboard. Proses device, Pak. proses device, baik. Kemudian speaker, Speaker. Output atau input ya, Pak? output apa input? Ayo. Output. Output. Kalau untuk monitor, Monitor. Output. output. Oke. Kemudian kalau LCD proyektor, LCD. Output juga, Pak. Output. output. Baik. Kemudian, bentar. Kemudian prosesor, Proses device. proses device. Oke. Kemudian kalau keyboard, Input. input. Kemudian untuk RAM, Proses device. proses device. Mouse, Mouse. Input. oke, input ya. Untuk kalau printer, Kalau printer. Output. output hasil ya. Kalau untuk hard disk drive, Disk drive. storage penyimpanan. Oke, kita cek ya apakah jawabannya betul semua. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Jawabannya betul. Oke, anak-anak, dari sini ada pertanyaan enggak di learning apps ini? Paham? Jelas? Paham. Oke, baik. Kalau jelas, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Ya, yaitu kegunaan perangkat keras. Nah, di sini ya pada sesi ini yaitu kita akan bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ada Mas Pramuja, Mas Diki, dan Mas Usama. Kelompok kedua, mohon maaf ini kelompok kedua ada Mas Afan, Mas Aam, dan Mas Taufik.
Tugasnya apa? Nah, ini akan Bapak bagikan ya link Google Drive ya, filenya file LKPD ya, sudah Bapak bagikan ke grup WA. Silahkan bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Silahkan bisa dikerjakan secara berkelompok. Ini silahkan diisi nama kelompoknya, kelompok 1 atau 2. Terus nama anggotanya siapa, Mas Ahmad, Mas siapa gitu, silahkan diisi. Kemudian ini dijawab fungsinya ini silahkan dijawab, bisa dicari di handout yang sudah Bapak bagi. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terkait tugas kelompoknya? Jelas ya? Siap, Pak. Jelas. Oke, jelas. Kalau jelas silahkan bisa dikerjakan secara berkelompok di breakout room ya yang sudah Bapak bagi. Iya, Pak. Oke, kelompok 1. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana? Apakah ada kendala? Untuk saat ini aman, Pak. Oke, aman. Baik. Nanti kalau sudah selesai silakan kembali ke main room ya. Oke, siap. Oke, di sini ada kelompok 2. Assalamualaikum kelompok 2. Bagaimana? Apakah ada kendala terkait tugas kelompoknya? Aman, Pak. Baik, aman. Nanti kalau sudah selesai, silakan bisa langsung memasuki room utama tadi ya, main room. Siap, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah kedua kelompok sudah kembali ke ruang utama. Berarti kedua kelompok sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, berarti kita akan bahas ya, kita akan bahas hasil dari tugas kelompoknya. Nah, di sini ada kelompok pertama. Silahkan kelompok pertama bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Ya, Untuk dari LKPD yang telah dibagikan, kelompok kami dengan nama dua komputernya keyboard itu fungsinya untuk mengetik kata-kata dan simbol lain ke dalam komputer. Kemudian yang kedua, mouse digunakan untuk menggerakkan kursor dan menunjuk aplikasi program pada layar monitor. Oke, baik. Kemudian yang ini yang proses device. Untuk proses device ada prosesor, berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh komputer. Oke. Kemudian motherboard untuk menghubungkan semua peralatan komputer dan membuatnya bekerja sama sehingga komputer berjalan dengan lancar. Kemudian ada RAM sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. Oke, bagus. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 ini, silahkan bisa mempresentasikan yang output device dan storage device. Oke, silahkan perwakilan kelompok 2. Oke, untuk kelompok kami, kelompok 2, monitor itu digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Kemudian LCD proyektor untuk mencetak hasil pengolahan pada komputer menjadi hard copy. Kemudian speaker untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Kemudian untuk printer menampilkan objek yang dihasilkan komputer ke bidang lain yang lebih besar. Misalnya layar presentasi atau tembok. Oke, terima kasih untuk yang storage device. Bagaimana kelompok 2? Untuk storage device ada hard disk drive dan flash disk, di mana keduanya itu sama-sama untuk menyimpan data, di mana untuk hard disk drive untuk menyimpan data di dalam komputer, Ya. kemudian flash disk juga sebagai media penyimpanan data, tetapi berada di luar komputer. Oke, mantap. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana jawabannya? Apakah ada perbedaan atau oh, wah, ini salah, ini harusnya begini? Bagaimana? Apakah sama atau beda? Sama-sama, Pak. Soalnya Sama. sumber dari LKPD. Oke, sama. Baik. Berarti kedua kelompok mendapatkan nilai 100 semua. Jawabannya betul semua. Masya Allah.
Oke, sampai sini paham ya berarti tentang fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer. Oke, selanjutnya nih. Oke, aktivitas selanjutnya mari menyimpulkan. Oke, ayo. Anak-anak bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan pagi ini kita belajar tentang apa saja sih? Hardware komputer. Hardware komputer. Apa aja? Ada berapa? Ada input, ada Mm-mm. output, ada proses, ada storage. Bagus. Untuk yang input, apa saja komponennya? Apa tadi? Keyboard dan mouse. Oke, kalau yang proses device? Untuk proses ada RAM, motherboard, sama prosesor. Oke, bagus. Kalau yang output device? Output ada printer, Hmm. LCD, speaker. Ada berapa ya, Pak? 4 ya. Dan apa? Yang satunya apa itu namanya? Yang ada layarnya? Oh, monitor. Monitor, bagus. Untuk yang storage device? Hard disk dan flash disk. Gimana? Hard disk drive dan flash disk. Ya, hard disk drive, dan flash disk. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad sudah membantu Bapak dalam menyimpulkan. Ya, betul anak-anak ya ada 4 ya, input, proses, output, dan storage device. Dan tadi komponen-komponennya juga sudah dijelaskan oleh Mas Ahmad secara lengkap. Oke, baik. Untuk yang terakhir ini ada tugas individu ya. Linknya akan Bapak bagikan ke grup WA, silahkan dikerjakan. Maksimal pengumpulan sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada 10 pilihan ganda, bisa langsung dijawab, langsung diklik-klik di sini kalau sudah pencet kirim. Oke ya, jelas ya instruksi tugas individunya? Jelas. Oke, baik. Itu Kalau tinggal jelas, dijawab ya, Pak. Tinggal dijawab. iya tinggal Dipilih aja dijawab. yang pilihan ganda. Ya, betul. Tinggal dijawab. Oke. Oke, selesai anak-anak. Oke. Nah, baik anak-anak, berhubungan materinya sudah selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan luring, kita akan pergi ke lab yang ada di sekolah ya. Kita akan mempelajari satu persatu tentang komponen-komponen komputer secara langsung. Kayak mouse, nanti cara kerjanya bagaimana, untuk keyboard, apa saja komponen-komponen di dalam keyboard, dan yang lainnya. Oke, paham ya? Berarti minggu depan kita pembelajaran secara luring di laboratorium komputer. Oke, baik anak-anak. Oke, baik. Berhubungan materi sudah selesai dan waktu TK hampir selesai ya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa disuguhkan. Baik, terima kasih anak-anakku ya telah hadir dan aktif dalam pembelajaran pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.